Melanjutkan yang kemarin kita sudah bahas surat Al-Bayyinah kemarin ayat 1 dan ayat 2. Surat Al-Bayyinah ini adalah salah satu surat yang Allah suka. Yang Allah suka. Dalam sebuah lisan Allah katakan innallaha la yasma'u qira'atan lam yaqdil ladina kafaru wa yaqulu absyir abdi fawa'izni laumakinanna laka fil jannati hatta tarqa. Kata Rasulullah dalam hadisnya, sesungguhnya Allah benar-benar mendengar bacaan lam yakunil ladina kafaru sampai akhir surat Al-Bayyinah. Lalu Allah berfirman, bergembiralah hambaku demi kalimatku, aku benar-benar akan memberikan tempat bagimu di surga sampai kamu merasa puas. Jadi ketika kita baca lam yakunil, Allah senang tuh, ya Allah senang dan insya Allah kita akan ditempatkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kita kaji adalah tafsirnya. Kemarin kita sudah bahas lam yakunil ladina kafaru pada ayat 1 dan ayat 2 ya. Kita mau langsung kembali bacaan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha hudubun qayyimah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru, tidak akan ya, orang-orang kafir
yakni ahli kitab dan musyriknya. Lam yakunil ladina kafaru, tidak akan orang kafir, kufar. Kufar ini ada dua berdasarkan Al-Quran. Min ahli kitab, yang pertama yang disebut kafir itu adalah mereka yang ahli kitab. Jadi ahli kafir dari ahli kitab, wal musyrikin dan kafir musyrik. Bedanya apa? Kalau ahli kitab, kafir ahli kitab, mereka yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Berisik amat pun. Kasar-kasar. Ya, jadi berdasarkan surat ini kafir ada dua macam. Pertama kafir dari ahli kitab, yang kedua kafir musyrik. Kafir ahli kitab yang dimaksud adalah Nasrani dan Yahudi. Nah, Rasulullah SAW ketika diutus ke dunia ini membawa risalah, membawa ajaran tauhid, yang dihadapi ini dua kelompok besar. Pertama ahli kitab dalam kategori mereka adalah ahli kitab, intelektual, cendekiawan. Kenapa dikatakan intelektual cendekiawan? Karena Yahudi dan Nasrani berdasarkan kitab yang mereka pahami dan ditulis di dalam kitab mereka, memang akan datang seorang nabi utusan Allah. Jadi sudah tahu. Mereka sudah tahu bahwa akan ada nabi akhir zaman. Mereka katakan ada nabi akhir zaman. Namun, kenapa Yahudi dan Nasrani tidak menerima kehadiran Rasulullah Muhammad, khususnya Yahudi? Karena kalau bicara masalah tauhid itu sama, mereka juga tauhid juga. Hanya masalahnya mereka dengki, nggak suka. Ternyata nabi yang datang itu bukan dari bangsa Israel. Karena biasanya nabi itu dari bangsa Israel. Ishak punya anak Yakub punya anak, terus ke bawah sampai Nabi Ishak semuanya dari Israel. Nah, makanya tiba-tiba datang katanya ada ngaku nabi dari bangsa Arab, yang nggak ada ceritanya dari zaman dulu nabi orang Arab. Jadi lebih kepada nasab. Ini Muhammad keturunan siapa? Anak siapa? Jadi kalau masalah risalah perintah tauhid itu mereka terima karena sama dengan ajaran Taurat dan Injil. Hanya mereka tidak terimanya karena nabi ini bukan dari Israel. Demikian. Nah, ditegaskanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya. Makanya Allah tegaskan dalam suhufnya, dalam kitab yang Al-Quran disebutkan bahwa diterangkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ibrahim. Mana buktinya Nabi Ibrahim pernah ke Mekah? Disebutkan dalam Al-Quran, fihi ayatun bayyinatun maqamun Ibrahim. Di dalamnya, maksudnya di kota Mekah itu ada tanda-tanda yang jelas tentang keberadaan Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim itu pernah ada di Mekah, jadi pernah nikah dan tinggal di Mekah. Diabadikan sampai sekarang ada yang namanya Maqam Ibrahim. Nah, dikarenakan Ibrahim pernah ke Mekah, berarti ini Muhammad masih keturunan Ibrahim itu betul. Jadi lebih kepada nasab. Karena kalau bicara nasib, udah pasti nggak mungkin Muhammad. Coba kita lihat. Rasulullah SAW lahir dalam kondisi yatim. Pertama. Yang kedua, miskin. Bapak kira-kira percaya nggak ada orang, kita pernah bahas kali ini, nggak sekolah, ya kan, kagak punya bapak, nggak punya ibu, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, atau ngaku jadi nabi, kira-kira percaya nggak? Zaman sekarang nih, ada orang nggak pernah sekolah, nggak pernah mondok, nggak pernah pesantren, nggak pernah ngaji, gitu, atau ngaku-ngaku jadi kiai, kira-kira percaya nggak? Itulah yang dihadapi Nabi pada saat itu. Bahasa logika nggak mungkin. Nah, makanya Allah bantah tuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kemudian nggak mungkin juga dari arah keturunan Nabi karena nggak ada keturunan. Nah, sejarah mencatat kalau Nabi Ibrahim punya dua
dua anak yang menjadi nabi dan Siti Hajar dan Siti Sarah. Siti Sarah melahirkan Ishak, Ishak melahirkan terus sampai Israel. Nah, jadi jalur Nabi Siti Hajar lahir Ismail, Ismail terus melahirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya makanya Al-Quran menyebutkan Yahudi dan Nasrani itu adalah saudara. Kan ada dalam Quran